wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua Pak Ustadz dan Alhamdulillahi keluarga. Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salah dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin serta ulama zaman. Jamaah tahsin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita lanjutkan rutinitas kajian kita kembali. Insyaallah kita jelaskan terlebih dahulu lanjutan kajian di dalam kitab Ighasatul Lahfan min Masayyidisy Syaitan karangannya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Di dalam kitabnya Ighasatul Lahfan min Masayyidisy Syaitan, Al-Imam Ibnul Qayyim sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu masih terkait dengan tema hilyah. Hilyah itu adalah rekayasa atau trik untuk menipu atau memperolok-olok agama Allah. Maka di dalam kitab ini dibagi hilyah itu dibagi kepada dua. Itu pernah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Hilyah, ada hilyah masih di dalam syariat Allah, tidak keluar daripada batasan syariat. Ada juga hilyah yang memang sengaja dibuat-buat rekayasa untuk menghalalkan apa yang diharamkan. Ya, misalnya terkait dengan riba, tapi ada orang yang mengatakan riba itu dengan mencari alasan, pembenaran-pembenaran, dikatakan riba itu sama seperti jual beli. Ada beberapa akad-akad yang sudah jelas terkadang itu memang akad riba, tapi ada yang membuat trik, membuat rekayasa supaya riba itu dihalalkan seperti halalnya jual beli. Nah, ini hal-hal yang seperti ini bahaya. Akhir zaman kita hidup ya, kita hidup akhir zaman itu banyak hal-hal yang seperti ini terjadi. Ya. Sebagaimana potret-potret yang sudah kita lihat di media sosial yang beredar, banyak sekali terkait dengan akhir-akhir ini bagaimana eh, orang-orang banyak memperolok-olok agama Allah. Banyak manusia-manusia zaman sekarang sudah tidak tahu malunya. Di depan umum, di khalayak umum, sudah berani terang-terangan maksiat. Nah, ini tantangan akhir zaman. Dan kita hidup di dalam masa itu. Ada beberapa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim terkait dengan hilyah. Ya, maka di sini disebutkan bahaya-bahayanya. Al-wajhu tsani, alasan yang pertama kemarin kita sudah menjelaskan bahwa alasan pertama kemarin disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa hilyah itu termasuk mukhada'atun lillah. Apa itu mukhada'atun lillah? Menipu terhadap hukum Allah. Ya, justru sebenarnya mukhada'ah ini menipu terhadap hukum Allah itu luar biasa azabnya ya. Dan bagaimana kita melihat umat-umat terdahulu yang mereka membuat rekayasa menipu hukum Allah, mereka diazab dengan azab yang luar biasa. Terang-terangan diazab di dunia, namun karena
akhir zaman ini umat ini diistimewakan dengan keberkahan atau wasilahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istimewanya kita sebagai umat Nabi, azab yang Allah turunkan tidak terang-terangan di dunia, tapi mungkin lebih dahsyat nanti di akhirat. Kalau umat-umat terdahulu, umat Nabi Daud, umat Nabi Musa itu terang-terangan azabnya di dunia. Annallaha subhanahu dzammal mustahzi'ina bi ayatihi. Bahwa orang-orang yang melakukan hilyah itu dikatakan sebagai orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah. Maka Allah sangat-sangat mencela orang-orang yang memperolok-olok agama atau ayat-ayat Allah. Alasan yang lain di dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan apa? Ma bala aqwamun yal'abuna bihududillah. Ini sampai Rasulullah saja di dalam hadisnya keheranan. Kenapa ada di akhir zaman nanti ada beberapa kaum-kaum yang mempermainkan hukum-hukum Allah. Wa yastahzi'una bi ayatihi. Dan mereka memperolok-olok ayatnya. Sebagaimana di dalam hukum tahayyul ya, di dalam hukum at-tahlil yang kemarin kita jelaskan, at-tahlil tahlil apa namanya agama apa menalak ya atau di dalam hukum talak yang ada tahlilnya yang dijadikan seorang laki-laki itu sebagai eh, Cina buta istilahnya ya zaman sekarang sebagai orang yang jadi media untuk bisa menghalalkan perempuan tersebut untuk laki-lakinya yang pertama. Maka tahlil itu disebut juga hilyah dan lebih dekat kepada hilyah, rekayasa. Maka di sini disebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam talaktuki, raja'tuki, talaktuki, raja'tuki. Jadi istilahnya, kenapa ada di akhir zaman itu ada orang-orang yang sudah menceraikan istrinya kemudian rujuk lagi, menceraikan rujuk lagi. Ini seakan-akan seperti mempermainkan ayat-ayat Allah. Nah, itu keheranan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di dalam konteks yang masih wajar. Artinya masih berdekatan dengan hal yang halal, ya. Seperti yang kita sebutkan tahlil itu sebenarnya halal. Tapi karena banyak orang yang mempermainkan akhirnya bisa masuk ke dalam haram. Apalagi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat di zaman sekarang yang ternyata hilyahnya, rekayasanya, orang-orang yang mempermainkan agama Allah jauh lebih dahsyat. Ya, seperti kemarin kita melihat bagaimana di video tersebut ada pelelangan atau diberikan hadiah berupa minuman keras, khomar, bagi yang bisa membaca surah Ad-Duha. Nah, ini benar-benar luar biasa sekali, memperolok-olok agama Allah. Al-wajhur rabi' di alasan yang keempat, di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i disebutkan juga bahwa orang-orang yang melakukan trik rekayasa tersebut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyula'iba bi kitabillah mereka itu berani bermain-main dengan kitab-kitabnya Allah. Konteksnya sama, mempermainkan hukum Allah, mempermainkan ayat Allah, mengolok-ngolok kitab-kitabnya Allah. Ini konteksnya sama. Alasan yang kelima, annallaha subhanahu wa ta'ala akhbara an ahlil jannah alladzina balahum mimma balahum bihi fi suratin Nun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Nun. Ini ada rekayasa yang dibuat oleh orang-orang eh, apa pada suatu kaum terdahulu mereka memanen hasil daripada eh, pertaniannya di malam hari. Supaya apa? Supaya orang-orang miskin itu tidak kebagian haknya. Jadi itu diceritakan di dalam surah Al-Qalam, surah Nun, ya. Nah, itu ada sebagian kaum terdahulu sengaja memanen daripada hasil pertaniannya di malam hari supaya apa? Tidak terlihat
bagi orang-orang miskin, supaya orang-orang miskin itu tidak meminta-minta hasil panennya mereka. Padahal di antara hasil panennya mereka ada hak-hak orang miskin. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala mengubah kebun-kebun mereka, hasil panen mereka semuanya diubah menjadi hama dan semuanya menjadi kebun yang gelap seperti gelapnya malam. Nah, ini diceritakan di dalam surah Nun. Maka itu juga merupakan rekayasa bagaimana mereka memperolok-olok padahal hukumnya bagi orang-orang yang miskin ada haknya, tapi mereka sengaja mempermainkan agama itu dengan cara apa? Memanen hasil pertaniannya di malam hari. Begitu juga alasan yang keenam disebutkan bahwa kisahnya orang-orang pada masa Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana mereka diturunkan hukum Allah bahwa tidak boleh mengais rezeki atau ke laut, ya lebih tepatnya ke laut, mereka untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Dilarang oleh Allah. Itu hukum pada zaman Nabi Daud, tidak hukum kita sekarang pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Mereka dilarang untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mempermainkan hukum Allah dengan cara mereka letak jala atau jaring pada hari Jumat. Mereka biarkan hari Sabtu, tapi mereka ambil nanti di hari Minggu. Nah, ini sama seperti mempermainkan hukum Allah. Ya, karena mereka dilarang hari Sabtu, tapi ternyata mereka berani mempermainkannya. Maka ini juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan mereka kaum-kaum Nabi Daud ini di dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Kunu khiradatan khasiin. Jadilah kalian wajah-wajah kalian semuanya diserupai menjadi kera. Semuanya diubah oleh Allah menjadi kera. Nah, ini begitulah azab Allah ketika turun di kaum-kaum terdahulu. Mungkin kalau misalnya kita tidak diistimewakan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, subhanallah, udah banyak sekali kita melihat zaman-zaman sekarang ini diturunkan azab terang-terangan di hadapan kita. Tapi karena Allah masih mengistimewakan kita, karena siapa? Lagi-lagi karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang masih ditutup aib kita di dunia. Bisa jadi azab kita nanti lebih pedih di akhirat. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian alasan yang ketujuh, bahwasannya seperti Bani Israel yang mereka memakan riba, memakan harta anak yatim, memakan harta orang lain dengan batil. Ya, jadi Allah sudah mengkisahkan ini di dalam kitabnya, bagaimana mereka sudah membuat rekayasa trik bagaimana caranya menghalalkan riba, menghalalkan hak-hak manusia yang lain. Maka ini adalah semuanya alasan-alasan yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan juga terjadi pada zaman kita sekarang. Ini ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa yang kita bahas tadi, hadisnya ini mengerikan. Apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa qad jaa dzakarul maskhu fi iddati ahadits. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan apa? Summa inna akalatar riba wa amwalan nasi bil bati lam yu'aqibu bil maskhi kama uqiba bihi mustahillul harama bihaliyah wa in kanu uqibu bi janasin akhar ka'uqbati amsalahum minal usah. Apa kata Nabi dikatakan di dalam alasan yang ini perkataan Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan untung-untungnya zaman sekarang ini Allah tidak mengubah rupa manusia sebagaimana Allah telah mengazab orang-orang atau disebut dengan ashabus sabti. Ashabus sabti itu apa? Orang yang dilarang untuk mengambil ikan di hari Sabtu, mereka diubah wajahnya menjadi kera. Maka disebutkan
Untung-untungnya zaman sekarang, orang yang menghalalkan riba, orang yang makan riba, tidak langsung diubah wajahnya menjadi kera. Ya. Untung-untungnya karena apa? Lagi-lagi karena kita diistimewakan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi bisa jadi nanti ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan yang lain. Eh, Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahihnya? Wa yamsahu akharina qiradatan wa khanaziri ila yaumil qiyamah. Akan ada pada satu saat nanti diserupakan manusia-manusia sebagian itu seperti kera dan seperti babi pada hari kiamat nanti. Wa qauluhu fi hadis Anas. Di dalam riwayat Anas disebutkan la yubayyitanna rajulun ala aklin wa syarabin wa azfin fayusbihuna ala araikihim mamsukhina qiradatan wa khanazir. Ah, ini hadisnya mengerikan nih. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Akan ada pada akhir zaman nanti, ya, laki-laki. Ini disebutkan laki-laki secara umum. Sebenarnya laki-laki dan perempuan masuk ke dalam sini. Secara kalimat, Rasul mengatakan apa? Seseorang. Seseorang. Jadi kita lebih tepatnya memaknai seseorang. Seseorang yang di malam harinya mereka makan. Mereka minum. Mereka bersukaria. Dan di pagi harinya mereka telah diubah wajahnya menjadi kera dan menjadi babi. Disebutkan di dalam hadis Abi Umamah. Ini lebih jelas lagi. Yabitu qaumun ala syarabil khamur wa darabil qiyan. Jadi maksudnya apa? Makan minum itu bukan dilarang. Lebih jelasnya spesifiknya disebutkan di dalam hadis Abi Umamah disebutkan ada satu kaum di akhir zaman nanti yang pada malam harinya mereka senang minum minuman khamar. Kemudian mereka senang memukul-mukul gendang, artinya bermain musik. Ternyata di pagi harinya fayusbihuna qiradatan. Mereka sudah diubah menjadi wajah kera. Mungkin belum terjadi zaman sekarang. Wallahu alam bakal terjadi nanti suatu saat nanti. Dan hal yang seperti ini, maksiat-maksiat seperti ini udah jadi terang-terangan, bahkan sudah dinormalisasi di negara-negara kita bisa jadi. Wa hadisu Aisyah yakunu fi ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah lebih serem lagi. Bakal ada kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada umatku nanti di akhir zaman akan terjadi khasfun, ya, akan terjadi penenggelaman. Apa yang dimaksud? Gempa bumi yang besar sampai tenggelam suatu kaum. Wa maskhun akan dirupakan wajahnya atau bentuk fisiknya menjadi binatang atau menjadi kera atau menjadi babi. Wa qadhfun dan akan terjadi pada suatu saat nanti di akhir zaman umatku ini qadhfun, hujan-hujan batu dari langit. Azab-azab seperti ini subhanallah mengerikan ya. Nah, mungkin kita belum melihatnya, tetapi aksi-aksi yang sudah dilakukan umat-umat atau manusia-manusia akhir zaman ini sudah menciri-cirikan efek di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan akhir zaman akan mendapatkan azab-azab yang seperti ini. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Hadis yang lain disebutkan oleh Jubair bin Nufair. Apa katanya? La yubtalayanna akhiru hadhil ummah birrajfi fa in tabu taballahu alaihim wa in adu adallahu taala alaihim birrajfi wal qadhfi wal maskhi was sawa'iq. Jadi akan diuji umat-umat akhir zaman ini dengan rajfah, dengan hmm, apa? Dengan gempa bumi yang sangat besar. Apabila mereka bertobat kepada Allah, maka mereka masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kalau mereka kembali lagi bermaksiat, mereka akan ditimpakan rajfah gempa bumi, qadhfun, qadhfi tadi yaitu eh, apa? Hujan-hujan batu dari langit dan kemudian ada penyerupaan bentuk fisik menjadi binatang wasawaik apa? Halilintar atau suara guntur yang sangat keras. Nah, ini
4 azab ini akan datang di akhir zaman. Kapan datangnya? Wallahu alam. Waliyadzubillah. Kita lihat aja nanti. Ya, tapi kalau kita lihat Rajfah ini, gempa-gempa bumi yang dahsyat itu sudah mulai sekarang. Tinggal kita melihat qadhfun, apa namanya, hujan-hujan batu mungkin belum terjadi. Maskhun, penyerupaan fisik menjadi binatang belum. Sawaik, mungkin guntur yang sangat besar belum. Tapi akan terjadi karena ini sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi yang lain juga? Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la taqumu sa'ah hatta yamshir rajulani ilal amri ya'malanahu wa fayumsikha ahaduhuma qiradan aw khanaziran fala yamna'u alladhi najjan minhuma ma ra'a bi sahibihi ay yamdiya ila sya'nihi dzalika. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat apabila di akhir zaman nanti tersudah terjadi. Nih kalau coba kita pikir-pikir, sudah terjadi nggak nih akhir zaman ini? Akan terjadi di akhir zaman nanti ada 2 orang yang berjalan melakukan urusannya. Ternyata ini urusannya apa maksudnya? Urusannya dalam bermaksiat. 2 orang pengen pergi bermaksiat. Dua-duanya ini mau melakukan maksiat. Salah satu daripada mereka, Allah rubah wajahnya menjadi seekor kera atau seekor babi. Maka yang satunya lagi kaget melihat si temannya sudah menjadi kera dan babi. Tetapi si temannya ini juga tidak menjadikan dia berubah niatnya untuk tidak melakukan maksiat setelah melihat akibat fisik yang dialami oleh temannya tadi. Artinya apa? Zaman sekarang orang sudah melihat banyak sekali azab-azab Allah yang turun di depan mata mereka, tetapi juga tidak menegah, tidak melarang mereka untuk bisa melakukan maksiat. Terang-terangan mereka melakukan maksiat, tetapi juga tidak menjadi pelajaran agar bertaubat, agar kembali kepada Allah, tidak melakukan maksiat. Ini bisa jadi zaman sekarang sudah banyak sekali. Ya, maka ini kata Nabi SAW, la taqumu sa'ah, gak akan terjadi hari kiamat kalau itu belum terjadi. Tapi nyatanya, realitanya zaman sekarang hal yang seperti itu sudah banyak terjadi. Berarti apa? Hari kiamat sudah dekat. Fal maskhu ala suratil qirdah wal khanazir. Penyerupaan, perubahan bentuk fisik menjadi seekor kera dan seekor babi, ini akan terjadi kepada 2 golongan. Kata siapa? Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Yang pertama, golongan. Nih, kalau kita melihat ya, memang banyak sekali sudah terjadi di zaman ini. Golongan pertama, ulama as-su'il kadzibina 'ala Allah wa rasulihi. Yaitu mereka adalah ulama-ulama yaitu orang-orang alim yang buruk, orang-orang alim yang berdusta, orang-orang alim yang berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mempermainkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Inilah mereka yang nanti akan diubah, akan dekat sekali diubah bentuknya menjadi kera atau menjadi seekor babi. Wal'iyadzubillah. Ini yang pertama. Golongan kedua, mereka adalah al-mujahirina al-mutahattikina bil fisqi wal muharim. Mereka yang berani terang-terangan bermaksiat di depan umum, mempertontonkan kefasikan mereka di depan umum. Mereka ini juga akan diubah bentuknya. Mungkin belum saja kita lihat dengan mata kepala kita dan belum beredar saja info-info yang azab-azab seperti ini ya. Wallahu alam, kita berdoa kepada Allah juga Allah tidak melakukan ini di depan mata kita. Nah, jadi 2 golongan ini ulama dengan orang-orang yang memamerkan kemaksiatan di depan umum. Inilah yang sangat dekat indikasinya orang-orang yang akan diubah bentuknya menjadi seekor kera dan seekor babi. Di mana? Di dunia, bukan di akhirat saja, di dunia. Hmm. Kemudian disebutkan
Qad jaa fi hadis Allahu a'lamu bihalihi. Disebutkan di dalam hadis, kata Imam Ibnul Qayyim, beliau tidak bisa memastikan hadis ini sahih atau tidak, tetapi sebagian daripada hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhsyaru aklatar riba yaumal qiyamah fi suratil khanazir wal kilab, bakal diubah nanti di yaumil mahsyar. Yaumil mahsyar berarti nggak di dunia ini ya, di yaumil mahsyar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan diubah bentuk seorang yang sering makan riba di hari kiamat nanti dalam bentuk babi dan anjing. Wal'iyadzubillah. Min ajli hilyatihim ala riba. Kenapa mereka diubah bentuk? Karena yang pertama, alasannya, faktornya adalah hilyah. Apa? Membuat rekayasa. Mengatakan bahwa riba itu halal seperti dihalalkan jual beli. Mungkin nggak terang-terangan. Ya, ada akad-akad atau ada eh, aksi-aksi yang dijalankan, ya, transaksi-transaksi yang dijalankan yang memang sebenarnya itu riba, tetapi mereka buat rekayasa bagaimana caranya ini tidak diistilahkan dengan riba, ya. Padahal secara praktiknya praktik riba, ya. Beda hal dengan ada akad, ya. Kalau kita masuk ke dalam beberapa pembahasan muamalah syariah, itu sebenarnya secara praktik terkadang ada yang mirip-mirip dengan praktik riba, tapi dihalalkan dengan akad. Itu ada. Nah, tapi ini enggak, justru tidak ada akadnya, praktiknya praktik riba, mereka tidak mengistilahkan dengan riba. Hanya membuat istilah-istilah lain, supaya tidak terlihat atau tidak tercium aroma-aroma riba. Maka oleh karena itu, trik-trik seperti ini, Rasul mengatakan merekalah yang akan diubah nanti bentuknya menjadi seekor babi dan seekor anjing. Maka oleh karena itu, yang paling ditakutkan di akhir zaman ini sebenarnya adalah mereka-mereka ulama ya, ulama-ulama yang buruk. Nah, justru kalau kita lihat sekarang banyak sekali ulama-ulama yang sudah mengajarkan hal-hal yang buruk, menghalalkan hal-hal yang haram. Apalagi ulama-ulama yang nggak jelas, ya, secara akademisnya nggak jelas, mereka bisa ngomong apa aja tanpa referensi, dan yang paling diherankan adalah kenapa ada pengikutnya, ya, cuman sekedar ngomong aja apa makali fima Allah itu sudah banyak pengikutnya, ya, heran sebenarnya, tapi kenapa ada pengikutnya. Nah, ini justru yang dipertanyakan, berarti seawam itu, ya, atau segampang itu ditunggangi orang-orang di Agadi di Indonesia kita, di negeri kita, ya. Ya, pastinya mereka-mereka itu kalau kita lihat memang sebagai daripada makar, ya, sebagai daripada makar akhir zaman. Kalau kita lihat memang apakah orang-orang di orang-orang awam di negeri kita itu sangat-sangat awam sampai-sampai tidak bisa membedakan mana ulama yang benar, mana ulama yang tidak benar. Yang jelas-jelas tidak benar saja mau diikuti. Nah, ini yang paling-paling diherankan. Dan mereka-mereka yang sudah mempertontonkan kemaksiatan di depan umum. Ya, banyak orang nggak malu lagi di depan umum. Ya, seperti yang kita lihat kemarin, nggak malu ya memberi hadiah atau melelang hadiah khomar itu bagi yang bisa membaca surah Ad-Duha. Generasi-generasi kita sudah hancur. Nah, ini yang sangat disayangkan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya hal yang paling kita khawatirkan adalah generasi kita ke depan. Bagaimana mereka nanti akan menjalani di era zamannya. Zaman kita sekarang aja sudah begini hancur. Kita melihat bagaimana fakta yang luar biasa. Sehingga yang kita khawatirkan, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jaga keluargamu, jaga dirimu daripada api neraka. Dan kemudian faltanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Di ayat yang lain disebutkan, hendaklah kalian melihat, memikirkan bagaimana generasi-generasi kalian nanti yang akan menjalani di era yang akan datang. Hmm, Zaman sekarang aja sudah begitu rusaknya, apalagi nanti. Luar biasa. Makanya dari sekarang kita disuruh dianjurkan untuk mempersiapkan, mendidik generasi-generasi dengan benar supaya mereka bisa menjalani di era zamannya nanti yang mungkin tidak terekspektasi pada zaman kita sekarang. Mereka bisa menjalaninya dengan benar dengan asas atau dasar ketakwaan yang didasari oleh keimanan yang kuat. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dan harus benar-benar menjadi notifikasi bagi kita semua, individu kita masing-masing. Kita yang menjadi orang tua zaman sekarang eh, jadi amanah atau beban besar yang harus kita pikul untuk mendidik generasi ke depan. Karena mereka akan bertemu dengan fitnah-fitnah yang luar biasa. Ibnu Mubarak mengatakan, hal afsadat dina illal muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Kata Ibnu Mubarak apa? Nanti akhir zaman akan rusak agama itu di pertama oleh mereka-mereka kaum penguasa. Nah, emang benar, zaman sekarang kalau kita lihat negeri kita kaum penguasa udah rusak, apalagi agama. Nah, kemudian mereka-mereka yang para cendikiawan, profesor, doktor-doktor, ulama-ulama, syekh-syekh, tetapi mereka terlahir menjadi syekh ulama, doktor yang mengajarkan keburukan, yang mempermainkan agama-agama Allah. Waruhban, ini yang akan terjadi nanti. Agama bakal rusak karena dua golongan ini, penguasa yang rusak dan ulama-ulama su. Baik, itu yang dapat kita paparkan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita bahas lebih lanjut nanti di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kalau ada yang ingin didiskusikan nanti silakan diutarakan pertanyaannya di dalam grup. Jazakumullahu khair. Wallahu taala a'lam.